Salam, salam sejahtera bagi siswa-siswi kami kelas 11. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam pelajaran agama Kristen kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi dari bab 9 dengan judul Aku Belajar dari Keluargaku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang penting bagi kami tentang keluarga. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari bersama hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas materi bab 9 tentang Aku Belajar dari Keluargaku. Tujuan dari materi ini adalah mengajak siswa untuk memahami dan mengerti fungsi dari keluarga. Kemudian juga mendorong siswa-siswi untuk belajar apa yang sudah kita dapatkan dari keluarga kita tentang hal-hal yang baik. Belajar untuk mempraktekkan, belajar untuk melakukan setiap ajaran-ajaran yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Nah, itu tujuan materi kita hari ini. Nah, seorang bapak pendidikan nasional namanya Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, dia berkata bahwa proses pendidikan manusia itu berlangsung di 3 wilayah yang disebut dengan tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan itu yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dari 3 wilayah ini di mana manusia mengalami proses pendidikan, keluarga itu merupakan lembaga yang paling pertama. Keluarga merupakan komunitas pertama di mana Allah menjadikan keluarga itu sebagai pusat berfungsinya sosialisasi dan edukasi. Jadi keluarga itu merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang sebelum dia masuk kepada proses pendidikan berikutnya, yaitu secara formal, yaitu di sekolah, ataupun secara informal di masyarakat atau di gereja. Mari kita lihat yang pertama, fungsi keluarga berkaitan dengan proses pendidikan. Keluarga sebagai pusat sosialisasi pertama bagi setiap orang. Nah, apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi adalah proses di mana seseorang mempelajari cara hidup masyarakat di mana dia ada dan menjadikan cara hidup itu sebagai bagian dari kehidupannya sehingga membentuk sebuah kepribadian atau pola hidup. Nah, sosialisasi sendiri dia mencakup proses di mana seseorang itu belajar tentang nilai-nilai nilai-nilai kehidupan, belajar tentang sikap-sikap, perilaku-perilaku, belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang baru, mempelajari keterampilan-keterampilan, teknik-teknik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah cakupan
ya sosialisasi yang didapatkan oleh seseorang dalam keluarga. Nah, apa tujuan sosialisasi? Nah, menurut Gertrude Jaeger-Selnick, ya, ada beberapa tujuan sosialisasi. Yang pertama, menanamkan disiplin yang paling mendasar, ya, di mana seseorang mulai memiliki kebiasaan yang sederhana sampai kepada ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan berikutnya, mengajarkan aspirasi-aspirasi sebagaimana halnya disiplin ya dalam mempelajari sesuatu. Yang ketiga, mengajarkan berbagai peranan sosial. Ya. Tentu di sini ya diharapkan bahwa setiap orang yang belajar, mereka memiliki kehidupan sosial di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Kemudian tujuan berikutnya, mengajarkan keterampilan-keterampilan, ya, agar seseorang itu mulai memiliki keahlian, skill. Nah, itu tujuan sosialisasi dalam proses pendidikan di keluarga. Kemudian proses sosialisasinya bagaimana terjadinya? Ya. Sosialisasi, ya, tentu sebagai suatu proses, ya, membina masyarakat yang berpribadi. Nah, melalui proses sosialisasi di keluarga, seseorang individu atau seorang manusia mulai mengenal dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang harus dipatuhi. Ya. Nah, itu fungsi keluarga yang berkaitan dengan sosialisasi. Jadi keluarga itu memiliki fungsi sosialisasi dan edukasi bagi setiap orang. Nah, sekarang kita melihat, ya, fungsi keluarga yang berkaitan dengan edukasi. Jadi keluarga itu sebagai pusat edukasi pertama bagi manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, dia menyebutkan bahwa keluarga itu merupakan pusat pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi sebelum seorang anak itu menerima pendidikan dari sekolah ataupun masyarakat, keluarga itu sudah menjadi tempat pertama anak belajar. Nah, fungsi pendidikan sangat fundamental, sangat mendasar bagi seorang anak. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai sistem perilaku manusia dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga itu membantu terbentuknya karakter kepribadian seorang anak. Ya, karakter berkepribadian yang berkaitan dengan keimanan, religius, ya, kemudian berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan sosial, kemudian berkaitan dengan intelektual, emosi dan lain-lain. Jadi itulah, ya, fungsi pendidikan dan keluarga. Kemudian anak yang dibentuk karakternya menjadi pribadi tersebut akan bertumbuh dan berkembang, ya, tentu jika ini menjadi sebuah kebiasaan dalam keluarganya. Ya. Nah, mari kita lihat, ya, bahwa tadi dikatakan bahwa keluarga itu punya dua fungsi, yaitu fungsi sosialisasi dan fungsi edukasi. Nah, bagaimana, ya, dua fungsi ini dilihat dari sudut pandang Alkitab? Tentu dari perspektif Alkitab, ya, keluarga memiliki fungsi yang seperti yang tadi dijelaskan di awal, fungsi sosialisasi dan fungsi edukasi. Dan ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 2,
ayat 4 sampai 9. Dan ini harus menjadi tugas bagi setiap orang tua. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 6 tadi, pasal 6 ayat 1 sampai 2 dan ayat 4 sampai 9, jelas di sana kita melihat Tuhan memerintahkan orang tua untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, tugas-tugas ini, yaitu tugas sosialisasi dan edukasi. Nah, berkaitan dengan tugas sosialisasi, ya orang tua harus membangun komunikasi terus-menerus kepada anak-anak. Ya. Membangun dialog terus-menerus, mengkomunikasikan ya, sesuatu kepada anak-anak dalam segala keadaan, dalam setiap waktu. Ya, dan Alkitab katakan ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, engkau harus komunikasikan, ajarkan sesuatu buat anak-anak. Itu berkaitan dengan sosialisasi. Kemudian berkaitan dengan tugas edukasi dalam kitab Ulangan itu, orang tua wajib mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan, membicarakan tentang kebenaran kepada anak-anak ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan. Dan inilah tugas orang tua. Nah, mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Di sana kita melihat juga ada kewajiban, ada tugas-tugas penting yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga anak-anak. Nah, kita mulai dari kewajiban anak atau tugas anak dalam sebuah keluarga. Di bab-bab sebelumnya kita sudah pelajari tentang tugas kewajiban hak dalam kewajiban anak ya dalam keluarga dan juga orang tua dalam keluarga. Nah, kita lihat dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 4, apa kewajiban anak? Apa tanggung jawab anak dalam keluarga? Anak wajib mentaati, wajib menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan bagi anak-anak. Orang tua itu alat Tuhan untuk membentuk, mengedukasi anak-anak. Kewajiban anak berikutnya, anak wajib menerima kekurangan dan kelebihan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya punya kekurangan, anak harus belajar untuk tetap menghormati, ya, tetap menjaga wibawa orang tua. Kekurangan orang tua jangan kita jadikan alasan untuk kita memberontak. Ya. Dan ketika kita melihat kelebihan orang tua, kita harus menghargai, kita harus mentaati, dan kita harus mencontoh, meneladani apa yang jadi kelebihan orang tua kita. Nah, itu kewajiban anak ya. Dilihat dari perspektif Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kemudian kewajiban orang tua ya, orang tua wajib mendidik anak. Nah, mendidik anak ini harus dalam standar yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Mendidik anak bukan berdasarkan standar dunia. Mendidik anak bukan berdasarkan standar pikiran manusia, tetapi standar firman Tuhan. Ya, lalu kemudian orang tua juga punya kewajiban untuk menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anak, sehingga anak-anak ini bisa menghasilkan satu karakter yang baik, ya, dan mereka bisa mencontoh orang tuanya. Nah, kita lihat kitab Amsal pasal 22:6 ini juga berkaitan dengan tugas orang tua ya, kewajiban orang tua. Dalam Amsal pasal 22:6 ini, di mana mendidik anak itu adalah tugas yang penting yang harus dikerjakan oleh orang tua. Ya, mendidik anak harus sesuai dengan ajaran firman Tuhan, bukan ajaran-ajaran dunia, bukan sesuai dengan pikiran-pikiran dunia, tapi mengajar anak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi mendidik anak harus memperhatikan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Ya. Lalu ketika kita mendidik anak harus memperhatikan minat dan kemampuan yang ada dalam diri anak. Jadi jangan kita mendidik anak, mengajar anak ya di luar minat, bakat, kemampuan anak. Ya. Misalnya anak punya kemampuan di bidang desain, menggambar, terus kita disuruh menghafal, ya. Kita suruh dia membuat tulisan-tulisan. Nah, tentu
tidak sesuai. Jadi mendidik anak sesuai dengan minat, kemampuan, bakat dia. Ya. Kemudian tujuan mendidik anak ya sesuai firman Tuhan adalah mengabdikan anak kepada Allah dan kepada kehendaknya. Jadi mendidik anak itu orang tua harus tahu tujuannya apa. Ya. Mendidik anak tujuannya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu apa? Membawa anak itu ya, dekat dengan Tuhan. Ketika anak kita pintar, ketika anak kita baik, semuanya harus mengarah pada anak ini dekat dengan Tuhan. Kemudian orang tua wajib mendorong anak-anaknya mencari Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Jangan orang tua membuat anak semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini sebuah kesalahan besar. Nah, ini penting, ini tugas orang tua. Orang tua juga harus menjadi teladan, contoh bagi anak-anak. Oleh karena itu orang tua penting untuk memulai hal yang baik. Ya, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin anak kita rajin ke gereja, ya jadilah orang tua yang rajin ke gereja. Oke? Nah, berikutnya keluarga Kristen sebagai pusat mengenal nilai-nilai, sikap-sikap dan norma-norma. Jadi keluarga Kristen ya harus menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tentu karakter yang serupa dengan Kristus. Ya. Jadi dalam keluarga lah anak ini belajar tentang pribadi Yesus. Dan orang tua harus mengajarkan dan menjadi contoh. Nah, keluarga harus menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, di mana Kristus sebagai pusat teladan. Dalam hierarki keluarga, ya paling tinggi itu adalah Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Nah, di bawah Tuhan Yesus ada suami. Baru nanti ada istri, ada anak-anak. Jadi Yesus menjadi kepala dalam keluarga. Artinya apa? Yesus sebagai ya pusat teladan, meneladani apa yang Yesus ajar. Nah, kalau keluarga kita menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai kepala, maka keluarga kita akan menjadi kokoh dan kuat. Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Bahwa ketika keluarga itu dibangun di atas dasar yang kuat ya, dan dasar yang kuat itu adalah Yesus sebagai batu penjuru, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh ya. Nah, keluarga yang kokoh itu di dalamnya kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan ya. Nah, kalau keluarga kita sudah kuat ya, dasar-dasar firman Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai pusat ya, untuk kita belajar memiliki karakter yang baik, maka nilai-nilai, sikap-sikap, norma-norma yang dimiliki Tuhan Yesus akan menjadi milik kita ya. Jadi nilai, sikap dan norma yang dimiliki Yesus harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kita mengajarkan nilai-nilai dunia, perilaku-perilaku dunia, norma-norma duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nanti anak kita terjerumus dalam hal yang keliru. Ya. Nah, nilai-nilai dimiliki Tuhan Yesus apa saja yang perlu kita ajarkan kepada anak? Kasih, peduli, pengampunan, kesetiaan, rela berkorban, ketaatan, kemurahan dan lain-lain. Masih banyak lagi nilai-nilai kehidupan dimiliki Yesus, karakter-karakter Yesus, dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, mengajarkan itu kepada anak tentu bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan keteladanan hidup. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal yang baik ya kepada kita yang harus kita tiru dan harus kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga belajar taat ya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Misalnya apa? Yesus menguduskan hari Sabat, Yesus membayar pajak. Ini ketaatan Yesus. Nah, ketaatan Yesus harus kita ajarkan kepada anak-anak. Anak harus taat. Ya. Nah, jadi keluarga Kristen harus perlu meneladani sikap Tuhan Yesus. Keluarga Kristen perlu meneladani perilaku, karakter Yesus. Ya. Termasuk dalam hubungannya dengan orang berdosa.
Bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa seperti Zakheus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Perempuan yang berdosa karena dia berzina, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Bagaimana sikap Yesus, karakter Yesus? Ya. Respon Yesus, Yesus mengampuni, Yesus mengasihi, Yesus memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Nah, karakter seperti ini yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi ketika kita mensosialisasikan, keluarga mensosialisasikan, mengedukasikan nilai-nilai, perilaku-perilaku, karakter Yesus kepada anak-anak, maka ya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulannya bahwa keluarga merupakan sarana pertama dan utama dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi, di mana itu mencakup nilai-nilai, norma-norma dan sikap-sikap yang harus diajarkan kepada anak-anak. Keluarga sebagai tempat pembentukan pribadi secara holistik, ya, sehingga membentuk kepribadian yang baik. Melalui pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga, anak dituntun ke jalan yang baik dan benar. Keluarga Kristen harus menjadi tempat yang pertama dan utama bagi seseorang belajar untuk menjadi pribadi seperti Kristus. Nah, mari kita berdoa supaya kita punya keluarga seperti yang diharapkan Tuhan Yesus, di mana keluarga menjalankan fungsinya, yaitu fungsi sosialisasi dan fungsi edukasi. Ya. Kiranya kita semua punya keluarga yang diberkati Tuhan, dan kita menjadi siswa-siswi anak-anak yang memiliki karakter seperti Kristus. Demikian pelajaran kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.